Polres Tanah Laut mengamankan tersangka penggelapan uang pembangunan Masjid Ponpes Darul Quran Istiqomah Plehari yang membawa kabur uang ratusan juta rupiah. Hujan yang turun selama 2 hari terakhir membuat ratusan rumah di Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut terendam banjir. Di akhir segmen kami akan hadirkan liputan menarik tentang sejarah 3 masjid tertua di Kalimantan Selatan. Selamat malam pemirsa Banua, berjumpa lagi dalam Anyus Kasel, program berita dan informasi Anyus Banjarmasin. Ketiga laporan dari sejumlah berita penting lainnya telah kami siapkan untuk Anda dalam Anyus Kasel hari ini Kamis 8 Agustus 2024. Bersama saya Yodi Widani, inilah Anyus Kasel seutuhnya. Polres Tanah Laut mengamankan tersangka penggelapan uang pembangunan Masjid Ponpes Darul Quran Istiqomah Plehari yang membawa kabur uang ratusan juta rupiah. Pelaku yang sempat menjadi TKI di Malaysia itu diamankan petugas di Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur. Inilah AF, tersangka penggelapan uang pembangunan Masjid Darul Quran Istiqomah yang berhasil diamankan Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Tanah Laut pada 25 Juli lalu di kediaman orang tuanya di Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur. AF dihadirkan pada gelar perkara yang dipimpin Kabak Ops Polres Tala, Kompol Abdul Fatah di Joglo Wicaksana Lagawa, Mapolres Tala, Rabu siang. Kasus yang menjerat AF ini terjadi sejak tahun 2021 dan baru dilaporkan pada September 2023. Petugas sempat kerepotan menyusuri jejak AF yang sempat pergi ke Malaysia sebagai TKI. Namun, hanya 5 bulan di negeri jiran, ia kembali ke tanah air dan akhirnya diamankan petugas. Dari tangan tersangka, petugas berhasil menemukan selembar kwitansi senilai 200 juta rupiah yang disetorkan pengelola proyek kepada AF, yang ketika itu bertindak sebagai kepala tukang. Kepada petugas, AF mengaku uang yang diterimanya dari kepala proyek pembangunan masjid sempat disetorkan ke pembuat kusen sebesar 60 juta rupiah. Sisanya ia pergunakan untuk keperluan sendiri, termasuk biaya berangkat ke Malaysia. Sudah sempat dikabarkan sampai ke Malaysia menjadi TKI. Kemudian setelah kita monitor pada saat jelang penangkapan ada di Sumeneb, sehingga tim kita langsung berangkat ke Sumeneb dan mengamankan pelaku dari rumahnya. Kemudian setelah dikonfirmasi kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan, beliau yang mengakui, sehingga kemudian pada saat itu diamankan langsung dibawa ke Polres Tanah Laut. Makanya Mas, kemarin diserahkan Pak Haji itu Mas untuk pembelian kusen itu 200 juta. 200 juta. Sudah kebeli semua atau bagaimana waktu itu? Itu saya pesan, cuma saya bayar separuh, itu saya bayar 60 juta. Sempat jadi TKI kemarin Mas, Malaysia Mas. Tinggi. Berapa lama Mas? 5 bulan. Pegawai apa di sana Mas? Kerja bangunan. Selain kasus penggelapan pada gelar perkara ini, Polres Tala juga menggelar kasus pencurian dengan pemberatan dengan tersangka DS. DS diamankan petugas akibat membobol warung milik warga di Kecamatan Batu Ampar. Pelaku memboyong ratusan bungkus rokok berbagai merek, 6 voucher, dan beberapa barang lainnya. Untuk AF dijerat dengan pasal tentang penipuan dan penggelapan dengan ancaman pidana 4 tahun. Sedangkan DS dijerat dengan pasal pencurian dan diancam kurungan 7 tahun penjara. Dari Tanah Laut, Zulkifli Yunus, iNews melaporkan. Ya pemirsa, lembaga swadaya masyarakat serta organisasi masyarakat mendatangi kantor Kejaksaan Tinggi Kalsel. Unjuk rasa kali ini menyuarakan aspirasi masyarakat terkait adanya dugaan korupsi pada instansi di sejumlah daerah di Kalsel.
LSM Forpeban Pemuda Islam dan Ikatan Putra-Putri Indonesia Kalsel melakukan unjuk rasa di depan Kejaksaan Tinggi Kalsel Kamis siang. Dalam orasinya mereka berharap Kejaksaan Tinggi jemput bola dalam pemberantasan korupsi di bumi lambung Mangkurat dan menyelamatkan keuangan negara dari tangan koruptor. Salah satunya kasus dugaan penyalahgunaan anggaran penanganan stunting yang terjadi di Kabupaten Banjar. Jadi masalah stunting itu di sana kan dapat dana di 138 miliar. Namun pekerjaan mereka itu tidak benar. Ada yang fiktif. Bahkan dibagi-bagi kepada dinas-dinas yang berhak menerimanya. Seberatannya dinasnya itu juga tidak benar melaksanakan untuk memperkecil masalah stunting yang ada di Kabupaten Banjar. Koordinator Intel Kejati Kalsel Agung Pamungkas mengatakan, laporan yang disampaikan LSM dan Ormas ini akan disampaikan pihaknya ke atasan. Dan jika dalam penyelidikan ditemukan ada unsur dugaan korupsi, maka kasus ini dipastikan akan berlanjut. Seperti biasa nanti kami mohon laporan ini juga nanti bisa didukung dengan data-data pendukung sehingga nanti pihak kami bisa menelaah lebih lanjut. Yang pasti nanti mohon perwakilannya 1 atau 2 silahkan nanti untuk kita ke PST, kemudian nanti kita masukkan, kemudian kita menunggu petunjuk dari pimpinan. Yang pasti monggo dikawal, yang pasti kita era keterbukaan. Unjuk rasa dikawal puluhan personil kepolisian. Setelah selesai menyampaikan aspirasi, para pendemo membubarkan diri secara tertib. Dari Banjarmasin, M. Ahyar, iNews melaporkan. Hujan yang turun selama 2 hari terakhir membuat ratusan rumah di Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut terendam banjir. Info selengkapnya sesaat lagi hanya di iNews Kalsel. Mempertanyakan rasa keadilan. Negeri kami nampak kehilangan kemudi. Kebenaran, keberanian, dan juga kejujuran. Itu hak demokrasi, nggak apa-apa. Saatnya kita bicara. Tuntaskan di sini. Menyampaikan dari kacamata mahasiswa. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki. Interupsi hanya di iNews. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Jus bisa mengobati migrain. Sesuatu yang sangat enak di pagi hari. Oke, langsung kita bikin. Sangat membagongkan. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Ada lebih dari 40 warna. Wow. Morning Update ada apa di hari? Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Terima kasih pemirsa, tetap bersama kami. Hujan yang turun selama 2 hari terakhir membuat ratusan rumah di Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut terendam banjir. Meski rumah mereka terendam, sebagian besar warga masih memilih bertahan di rumah masing-masing. Inilah penampakan banjir yang menggenangi pemukiman di kawasan Asam-Asam Kampung, Desa Asam-Asam, Kecamatan Jorong. Air merendam pemukiman sejak Rabu sore dan puncaknya pada Kamis dini hari. Air merendam jalan lingkungan 1 meter lebih, sedangkan di dalam rumah ada yang mencapai pinggang orang dewasa. Air yang menggenangi pemukiman warga Asam-Asam Kampung ini merupakan luapan Sungai Asam-Asam yang tidak mampu menampung air hujan yang turun 2 hari berturut-turut. Ada 8 RT yang terdampak banjir di Asam-Asam Kampung dengan jumlah rumah yang terdampak 274 buah. Sedangkan di Desa Simpang 4, Sungai Baru, banjir menggenangi kawasan RT 8 dengan 128 kepala keluarga yang terdampak. Warga mengaku masih bertahan di rumah masing-masing dan sebagian mengungsi ke rumah kerabat. Akibat genangan di pemukiman dan jalan lingkungan, warga Asam-Asam Kampung terpaksa menggunakan perahu untuk beraktivitas.
Tidak jarang ada yang terpaksa berjalan menerabas ketinggian air yang mencapai 1 meter lebih ini. Dari Tanah Laut, Zulkifli Yunus, iNews melaporkan. Pemirsa, Polres Tanah Bumbu kembali menggelar program Kantor Polisi Keliling Humanis atau Kopi Manis di Desa Wisata Batu Licin Irigasi, Kecamatan Karangbintang, Kamis siang. Program pelayanan terpadu tersebut diserbu masyarakat karena mendapatkan kemudahan mengurus beragam dokumen. Kegiatan Kopi Manis atau Kantor Polisi Keliling Humanis dipusatkan di lapangan sepak bola Desa Batu Licin Irigasi dan dihadiri Wakapolres Tanah Bumbu Kompol Sofian bersama jajarannya Rabu siang. Petugas kepolisian menyediakan berbagai pelayanan dari pengurusan surat keterangan catatan kepolisian SKCK secara gratis, perpanjangan pajak kendaraan bermotor, pengurus pembuatan surat izin mengemudi, layanan dokumen kependudukan, hingga layanan kesehatan gratis, serta laporan pengaduan propam. Wakapolres Tanah Bumbu Kompol Sofian mengapresiasi ratusan masyarakat yang datang pada Kopi Manis ini. Selain memberikan pelayanan berbagai dokumen, pihaknya juga melaksanakan bakti sosial dan pembagian sembako. Kopi Manis ini adalah program unggulan jemput bola Polres Tanah Bumbu untuk membantu masyarakat, utamanya yang jauh dari perkotaan. Dalam program Kopi Manis ini, jajaran Polres Tanah Bumbu juga memakmurkan tempat ibadah dan menciptakan lingkungan yang bersih. Di antaranya bersih-bersih masjid-masjid Baitur Rohim. Makanan gratis, itu ada kesehatan gratis, Dukcapil untuk kartu keluarga, KIA, kartu identitas anak, ataupun dengan pembuatan KTP, akta kelahiran, itu semua gratis. Dan alhamdulillah juga kita di tengah-tengah pelaksanaan ini kita memberikan sembako buat masyarakat. Kapolres Tanah Bumbu AKBP Arif Prasetya bertekad melalui program ini pihaknya bisa langsung bertemu masyarakat dan memberikan pelayanan dan mengayomi mereka. Dalam kegiatan ini Polres setempat menggandeng Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tanah Bumbu serta Lazis Asalam Fil Alamin Kalsel. Dari Tanah Bumbu, Zainal Hakim, iNews melaporkan. Sementara itu, Desa Batu Licin Irigasi masuk nominasi 50 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia ATWI 2024 dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Desa ini masuk nominasi desa terbaik karena memiliki potensi desa wisata agroteknopark, seni budaya, dan bermacam-macam produk ekonomi kreatif. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenparekraf melakukan kunjungan visitasi dan penilaian lapangan Anugerah Desa Wisata Indonesia ATWI 2024 ke Desa Batu Licin Irigasi, Kecamatan Karangbintang, Kabupaten Tanah Bumbu, Kamis siang. Kunjungan ini diwakili Direktur Tata Kelola Destinasi Kemenparekraf Florida Pardosi, didampingi tim juri Agus Wiono dan Reza Permadi. Turut hadir pejabat utama Pemprov Kalsel, staf ahli Bupati Tanah Bumbu, Kadisbud Porapar Tanah Bumbu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten, Forkopimda Kabupaten, serta sejumlah kepala SKPD di lingkup Pemkab Tanah Bumbu. Dalam visitasi, pihak Kemenparekraf menyimak beragam paparan dari Kepala Desa dan Pokdarwis Batu Licin Irigasi. Di antaranya terkait potensi wisata agroteknopark, berbagai seni budaya, dan macam-macam produk ekonomi kreatif. Potensi-potensi yang dimiliki Desa Batu Licin Irigasi mendapatkan aplaus dari Kemenparekraf. Mereka memberikan motivasi agar semua potensi tersebut terus dikembangkan, khususnya terkait isu kelembagaan dan SDM. Sementara Kadisbud Porapar Tanah Bumbu Syamsuddin memberikan apresiasi atas keberhasilan Desa Batu Licin Irigasi masuk nominasi 50 besar Desa Wisata Terbaik se-Indonesia. Pihaknya bertekad terus memberikan support kepada desa ini agar terus konsisten memenuhi kriteria desa wisata dengan memberdayakan masyarakat melalui kelompok sadar wisata dengan pemanfaatan segala potensi. Selain itu, tujuan utama pengembangan desa wisata ini tak sekedar mengejar predikat juara, tetapi juga keberlanjutan pengelolaan desa wisata agar mempunyai dampak ekonomi untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Desa wisata agroteknopark Batu Licin Irigasi ini selama ini juga mendapatkan support dari PT Arutmin Indonesia. Dari Tanah Bumbu, Zainal Hakim, iNews melaporkan. Setelah ini kami akan hadirkan liputan menarik tentang sejarah 3 masjid tertua di Kalimantan Selatan. Infonya sesaat lagi hanya di iNews Kalsel.
Apresiasi tertinggi pemimpin daerah, inspiratif dan inovatif bagi pembangunan di tanah air. Dimeriahkan oleh Wika Salim, Arlida Putri, Roni Aida, Abdel, Abdul, Bangki Papua All Star, dipandu oleh Robi Purba, Amanda Zevania. Penghargaan diberikan kepada Pemimpin Daerah Award 2024, Kamis 8 Agustus pukul 9 malam di iNews. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Kali ini Aceh ya, kali ini luar biasa serangannya. Bersatu kita juara. Pemirsa, Anda masih di News Castle. Sejarah masuknya Islam di Kalimantan Selatan tidak terlepas dari keberadaan Masjid Sultan Suryansah di Kuin Banjarmasin. Masjid ini merupakan masjid pertama yang dibangun oleh Kerajaan Banjar. Masuknya Islam di Kalimantan setelah Pangeran Samudra masuk Islam dan berganti nama menjadi Sultan Suryansah. Masjid Suryansah memiliki bentuk arsitektur tradisional khas rumah Banjar. Bangunan awal berbentuk bujur sangkar dengan ukuran sekitar 15 x 15 meter. Ornamen dan kaligrafi seperti masjid di Pulau Jawa menghiasi hampir setiap sudut masjid. Sisi-sisi masjid memiliki 17 pintu dengan 5 pintu utama di samping dan di depan masjid. Warna hijau dan kuning masjid mewakili warna mimbar masjid yang masih asli hingga saat ini. Di dalam masjid ada 4 buah tiang penyangga dari kayu ulin. Kayu ulin merupakan jenis kayu paling kuat yang terdapat di Pulau Kalimantan. Setiap unsur bangunan Masjid Suryansah memiliki makna yang terkandung di dalamnya. Mimbar Masjid Suryansah juga masih asli, tidak ada perubahan sama sekali. Bentuknya seperti tangga dan memiliki ukiran kaligrafi dan ornamen khas Banjar. Mimbar seluruhnya terbuat dari kayu ulin dan menjadi ciri khas mimbar masjid di Kalimantan Selatan. Mimbar ini hanya dipakai khutbah ketika sholat Jumat. Empat tiang penyangga juga memiliki makna mendalam. Angka 4 mewakili jumlah huruf, lafaz Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam ukirannya terdapat lambang bunga melati yang berarti agama Islam adalah ajaran yang harum. Di sisi melati ada kipas sebagai simbol Islam itu sejuk. Di atas tiang terdapat ukiran lipan yang merupakan lambang kerajaan Banjar ketika berperang. Ada beberapa ornamen yang mengandung filsafah. Itu diantaranya seperti
ukiran yang berada di atas itu melambangkan kewibawaan seorang sultan. Kewibawaan seorang sultan, cuma dengan menyandarkan sifat tawadhu beliau, rendah hatinya. Artinya beliau tetap bermasyarakat sebagaimana orang layaknya bermasyarakat. Di antaranya yang membuat mimbar itu Haji Muhammad Ali Al-Banjari. Haji Muhammad Ali Al-Banjari, nakas di sini ada dituliskan nakas Haji Muhammad Ali Al-Banjari, dan dapat diselesaikan oleh beliau pada hari Selasa. Hari Selasa, tanggalnya 27 Rajab, tahunnya 1292. Masjid Jami Banjarmasin menjadi masjid tertua kedua di Banjarmasin setelah Masjid Sultan Suryansah. Masjid Jami Banjarmasin juga dikenal dengan nama Masjid Jami Sungai Jingah. Masjid ini dibangun oleh keturunan keempat Sultan Suryansah, yaitu Sultan Tamjidillah pada tahun 1777 Masehi. Let's say thank you Allah for blessing us with good life in this world, and insyaAllah Masjid Jami Banjarmasin menjadi masjid tertua kedua di Banjarmasin setelah Masjid Sultan Suryansah. Masjid Jami Banjarmasin juga dikenal dengan nama Masjid Jami Sungai Jingah. Masjid ini dibangun oleh keturunan keempat Sultan Suryansah, yaitu Sultan Tamjidillah pada tahun 1777 Masehi. Lokasi awal masjid berada di tepi Sungai Martapura. Karena terjadi erosi sungai, maka pada tahun 1932 dipindahkan ke Kelurahan Antasan Kecil Timur, sekitar 200 meter dari lokasi awal. Pada tahun tersebut pembangunan masjid dilakukan dengan swadaya masyarakat yang menolak bantuan Belanda dalam membangun masjid. Eksterior Masjid Jami tidak berbeda dengan Masjid Sultan Suryansah, berbentuk segi empat dan ada teras sebagai pendopo masjid. Arsitektur ini hampir sama dengan gaya masjid yang berada di Pulau Jawa. Hal tersebut mungkin disebabkan masuknya pengaruh Islam di Kalimantan berasal dari Kerajaan Demak. Bahan dasar konstruksi masjid terbuat dari kayu ulin. Kayu ulin atau kayu besi adalah kayu khas Kalimantan yang semakin lama akan semakin kuat. Warna hijau dan kuning mendominasi eksterior masjid yang melambangkan ciri khas Kerajaan Banjar. Awal masjid ini berdiri di dekat Kali Martapura. Jaraknya antara Kali Martapura dengan masjid yang ada ini kurang lebih 250 meter. Tapi karena di situ ada erosi, terjadi erosi sehingga masjid itu dipindah ke sini. Awal pembangunannya di masjid yang lama itu tanggal 17 Syawal hari Ahad, hari Sabtu, 17 Syawal hari Sabtu tahun 1195 Hijriah. Masjid Jami Banjarmasin berdiri di area tanah seluas hampir 2 hektar. Kawasan masjid digunakan untuk kegiatan agama Islam seperti pengajian rutin, majelis taklim, dan kegiatan lainnya. Bangunan masjid berukuran 40 x 40 meter dan bisa menampung sekitar 1.500 jamaah. Penyangga utama terbuat dari kayu ulin sebanyak 17 buah serta terdapat 4 pendopo sebagai pintu utama dengan atap berjenjang 3 lantai. Peninggalan sejarah Masjid Jami yaitu mimbar yang berciri khas dan berornamen Banjar, beduk masjid dan sumur tempat mengambil air wudhu pada tahun 1934. Pada awal mula masyarakat mengambil air wudhu di sungai yang mengalir di Banjarmasin. Karena itu masjid tua di Banjarmasin didirikan di dekat sungai. Sumur tersebut hingga kini tidak pernah kering walaupun terjadi kemarau panjang. Pada prasasti yang terdapat di mimbar Masjid Jami tertulis tanggal pembangunan masjid pada 17 Syawal 1195 Hijriah. Mimbar ini mirip dengan bentuk mimbar Masjid Sultan Suryansah. Beduk masjid berbahan kayu ulin juga berasal sejak masjid berdiri. Beduk tersebut sempat terabaikan di bagian belakang masjid setelah pindah lokasi. Penemuan beduk tersebut berdasarkan petunjuk dari seorang ulama dari luar Banjarmasin yang menyatakan beduk tersebut adalah peninggalan awal Masjid Jami. Beduk tersebut kini hanya digunakan pada sholat Jumat dan peringatan Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Tim Liputan RCTI Kalsel melaporkan.
Ya pemirsa, di pusat kota Martapura berdiri megah Masjid Agung Al-Karomah Martapura yang dibangun pada tahun 1863 Masehi. Ini menjadikannya masjid ketiga yang tertua di Kalimantan Selatan. Sejarah pembangunan Masjid Al-Karomah Martapura berawal seorang ulama besar Asia, yakni Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari atau Guru Kalampayan, yang ingin membangun masjid untuk mempersatukan masyarakat Islam Martapura dalam beribadah ketika masa penjajahan Belanda. Pembangunan masjid membutuhkan 4 tiang soko guru sebagai penyanggah utama masjid. Tugas pun dibebankan kepada Haji Muhammad Atib alias Datu Landak untuk mencari kayu ulin yang berada di perkampungan Dayak, Kalimantan Tengah. Perjuangan Datu Landak dan rombongan ke Kalimantan Tengah akhirnya mendapat kayu ulin yang panjang dan berat itu ke Martapura melalui Sungai Barito. Masjid Al-Karomah ini didirikan atas inisiatif tokoh-tokoh ulama, yakni pada tahun 1280 Hijriah yang bertepatan dengan tahun 1863 Miladiah. Tokoh-tokoh masyarakat itu berunding untuk memiliki masjid yang permanen. Karena sejarahnya pada sebelumnya itu masjid itu pernah ada dan dibakar oleh Belanda. Nah, sehingga karena masyarakat Martapura masyarakat agamis, maka timbul pemikiran dari tokoh-tokoh orang kaya, masyarakat, ulama dan sebagainya untuk membangun sebuah masjid yang permanen. Akhirnya diputuskanlah membangun masjid itu, gitu ceritanya. Pada awalnya Masjid Al-Karomah dibangun berbentuk bujur sangkar dengan 4 tiang penyanggah utama dengan tinggi sekitar 20 meter. Luas masjid pertama kali yaitu 37,5 kali 37,5 meter, dan selain tiang penyangga, peninggalan bersejarah Masjid Al-Karomah adalah mimbar masjid dan beduk. Keduanya dibuat dengan kayu ulin yang sama dengan tiang penyangga. Mimbar masjid berbentuk khas Kalimantan Selatan yang menyerupai tangga. Pada mimbar tersebut terdapat ukiran khas Banjar dan kaligrafi yang mewakili Islam. Sama seperti tiang dan mimbar, beduk Masjid Al-Karomah berasal dari penyangga rakit yang terbuat dari kayu ulin. Kayu tersebut dijadikan beduk yang masih digunakan sampai sekarang. Beduk tersebut juga memiliki ukiran khas Banjar. Jadi benda bersejarah dari awal masjid ini berdiri yaitu tiang, mimbar, dan beduk. Oh iya, artinya bagian dari tiang-tiang masjid, lalu artinya setelah dibangun masjid, yang namanya masjid itu ada mimbar. Nah, oleh karena itu mimbar inilah dibangun itu untuk menjadi, kata orang sekarang ada podium, ada fokusnya tentunya untuk khutbah, untuk khatib, maka ada mimbar. Nah, mimbar ini pun dibangun bersamaan dengan didikannya masjid. Karena tiap masjid itu ada mimbarnya. Kayunya pun dari kayu ulin juga. Masjid Al-Karomah selalu ramai dikunjungi setiap hari. Tidak hanya masyarakat Kalimantan Selatan saja, tetapi dari seluruh Indonesia, bahkan dari luar negeri pun mempercayai karomah yang terdapat di masjid ini. Beberapa orang meyakini Masjid Al-Karomah selain tempat ibadah juga tempat ziarah karena dibangun oleh para tokoh ulama Kalimantan Selatan. Bangunan awal Masjid Martapura saat ini ada di dalam bangunan utama Masjid Al-Karomah. Bahkan tempat imam pemimpin sholat pertama masih terjaga dengan baik. Sisi sejarah Masjid Al-Karomah menjadikan masjid ini tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai wisata religius. Karena umumnya mereka yang berkunjung ke Martapura akan menyempatkan diri beribadah di masjid termegah dan tertua di Martapura, Kabupaten Banjar ini. Tim Liputan RCTI Kalsel melaporkan. Informasi dari sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Sesaat lagi kami akan bergabung dengan Anyus Jakarta. Saya Yodi Widani dan seluruh kerabat kerjaan petugas mengucapkan terima kasih atas perhatian pian seberatan dan sampai jumpa.